Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauris SB Sidiki, NIM 3421106 dari Prodi KPI. Saya dari kelas Saya akan membuat video tentang tugas UAS Hadis Dakwah dari kelas Hadis Dakwah B. Saya di sini akan menjelaskan tentang asbabul wurud. Secara etimologi, asbabul wurud adalah susunan idhofah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sebab atau dapat diartikan alhab, tali, yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan kata wurud adalah bentuk isi masdar dari kata benda abstrak, dan warodo yaridu wurudan yang berarti datang atau sampai. Secara sederhana, asbabul wurud dapat diartikan merupakan sebab munculnya sebuah hadis yang datang dari Rasulullah SAW dengan latar belakang permasalahan pada saat itu sedang dihadapi. Ragam hadis dari segi datangnya sama halnya dengan Al-Quran yang mempunyai sebab-sebab turunnya suatu ayat. Sebab-sebab itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril serta secara vertikal. Begitu pula dengan hadis yang memiliki sebab-sebab yang datang dari Nabi SAW kepada para sahabat dengan secara horizontal. Namun beberapa ayat Al-Quran tidak memiliki asbabun nuzul. Demikian pula dengan hadis, tidak seluruhnya memiliki asbabul al-wurud. Dilihat dari segi datangnya, hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis al-ibtidai dan hadis sababi. Hadis al-ibtidai itu adalah hadis yang datang tanpa adanya suatu sebab, dan hadis sababi merupakan hadis yang muncul karena suatu sebab. Misalnya Nabi SAW menyampaikan hadis ibtidai, kemudian para sahabat kesulitan dalam memahaminya dan bertanya kepada Nabi. Maka dari itu Nabi pun menjawab dan muncullah hadis sababi yang muncul karena sebab. Yang ketiga, macam-macam asbabul al-wurud. Menurut Imam Asyuyuti, asbabul wurud dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu sebab yang berupa ayat Al-Quran, sebab yang berupa hadis itu sendiri, dan sebab yang berupa suatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan para sahabat. Dan penjelasannya yaitu sebab yang berupa Al-Quran. Arti Al-Quran disinilah yang menjadi sebab penyebab Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan tidak mempercaparaudakan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Surah Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Pada saat itu para sahabat memahami kata azulmu dengan pengertian al-jaur yang berarti berbuat aniaya atau melanggar peraturan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan azulmu dalam ayat tersebut adalah asyirku, yakni perbuatan syirik. Yang kedua itu ada sebab yang berupa hadis. Artinya pada saat Rasulullah SAW bersabda, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain untuk memberikan penjelasan terhadap hadis sebelumnya. Contoh hadisnya itu artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Hadis riwayat Hakim. Yang 3, ada sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan para sahabat. Sebagai contoh adalah persoalan tentang sahabat Suraid bin Suwaid As-Saqafi. Pada saat pembukaan kota Mekah, beliau pernah datang kepada Nabi seraya berkata, saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis. Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda, sholat di sini yakni Masjidil Haram itu lebih utama. Nabi lalu bersabda lagi, demi zat yang
yang jiwaku berada dalam kuasanya, seandainya kamu sholat di sini Masjidil Haram, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu. Kemudian Nabi bersabda lagi, sholat di masjid ini yaitu Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Abdul Razak dalam kitab Musanafnya. 4. Peran dan manfaat mempelajari asbabul wurud. Asbabul wurud memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami suatu hadis. Karena hadis yang disampaikan Nabi biasanya bersifat kausuitik, kultural, dan bahkan temporal. Maka dari itu mempelajari sebab munculnya suatu hadis sangatlah penting supaya tidak terjadi suatu salah pahaman dan menangkap maksud suatu hadis. Apabila memahami hadis hanya dengan teksnya saja dan mengabaikan konteks dalam keadaan yang sedang terjadi saat hadis tersebut muncul, maka pemahaman hadis akan cenderung bersifat kaku, sempit, dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Adapun peranan asbabul wurud menurut As-Suyuti dalam buku yang tulis As-Said Agil Hussein Munawar antara lain: 1. Menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. 3. Memperinci hadis yang bersifat umum. Keempat, menentukan ada atau tidaknya naks mansuk dalam suatu hadis. Yang kelima, menjelaskan sebab ditetapkannya suatu hukum. Keenam, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih sulit dipahami. Asbabul wurud hadis dalam strategi kebijakan dakwah Nabi. Di dalam sunnah Rasul banyak ditemui hadis yang berkaitan dengan dakwah. Begitu juga dalam sejarah hidup dan perjuangan Nabi cara yang dipakai beliau dalam menyebarkan dakwahnya, baik ketika beliau berjuang di kota Makkah atau di kota Madinah. Berikut beberapa strategi kebijakan Nabi Muhammad SAW dipahami dari munculnya. 1. Bersikap ramah dan bijak. Yang kedua, bersikap tegas. 3. Memberikan motivasi dan solusi. 4. Menghargai prestasi. Ya, pesan yang dapat kita ambil bahwa pemimpin dari Quraisy suatu penghargaan atau kemampuan prestasi mereka dalam mempertahankan kota Mekah dan Madinah dalam berbagai serangan musuh, yaitu sebuah apresiasi. Dengan demikian, kesimpulan dari asbabul wurud merupakan sebuah ilmu yang penting untuk dipelajari agar dapat memahami sebuah hadis tidak hanya berdasarkan teksnya saja, melainkan berdasarkan konteks dan sebab muncul hadis tersebut, yang mana ilmu asbabul wurud sangat penting bagi berkembangnya hukum Islam yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, Muhammad Siddiqi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.